Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesemangatan, keistiqomahan bagi kita sekalian untuk mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab merupakan bahasa agama kita. Ta'allamu al-arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu merupakan bahasa bagian dari agama kalian. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang belajar bahasa Arab, cara mempelajari bahasa Arab. Banyak sekali metode cara yang ditawarkan untuk mempelajari bahasa Arab. Adapun pada kesempatan kali ini dari kami pribadi menyampaikan, menawarkan beberapa cara yang dengannya insya Allah akan memudahkan kita, memberikan kesemangatan bagi kita sekalian dan menjadikan kita bisa istiqomah di dalam mempelajari bahasa Arab. Yang pertama, hendaknya kita berusaha memahami apa yang sudah biasa kita pakai. Sehingga misalnya kita ketika pagi hari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni, ya Allah, saya memohon, ini sungguhnya saya, inni as'aluka, memohon kepadamu, ilman nafi'ah, ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyiban, demikian pula rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang dikabulkan. Ketika kita berdoa dengan doa ini di hari-hari, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari setelah salat subuh kita berdoa dengan doa ini, hendaknya kita berusaha untuk memahami sehingga nantinya doa ini akan lebih terasa dan kita merasakannya, kita lebih menghayati. Ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita minta ilmu yang manfaat, kemudian rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Sehingga nantinya ini akan berimbas pada amalan kita. Ketika kita minta ilmu yang manfaat, maka kita akan berusaha bagaimana mendapatkan ilmu yang manfaat. Demikian pula ketika minta rezeki yang baik, kita akan berusaha untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Serta ketika kita minta amalan yang dikabulkan, maka kita akan berusaha untuk ikhlas di dalam beramal dan berusaha untuk meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika baca doa ataupun zikir-zikir yang lain, hendaknya kita berusaha memahami sehingga kita berharap doa-doa dan zikir kita bisa menghayati, bisa memahami dengan baik, sehingga kita akan semakin khusyuk di dalam doa dan zikir-zikir kita. Kemudian hendaknya kita gunakan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sudah paham, ketika kita sudah mengetahui misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang ada di dunia ini, kita mohon kebaikan di akhirat kelak serta terhindar dari api neraka. Maka kita usahakan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi yang memang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibacanya setiap hari. Maka ini hendaknya lebih ditekankan. Misalnya zikir pagi, zikir petang, tadi anjurkan untuk istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita baca sebanyak 100 kali. Ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berusaha untuk memahami sekaligus kemudian kita terapkan. Jadi bukan hanya sekedar kita fahami, tapi bagaimana kita menerapkan. Termasuk ketika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran Karim, kita berusaha untuk mentadaburinya
maka kita usahakan untuk membacanya dalam keseharian kita. Kita terapkan dalam keseharian kita. Begitu pula dengan doa-doa, zikir-zikir yang ada dalam sholat. Ya, kita usahakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan bagi kita sekalian untuk menerapkannya. Jadi kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, terutama yang memang disyariatkan, dianjurkan untuk dibaca di dalam keseharian kita, baik itu ketika pagi, ketika petang, ketika menjelang tidur, ataupun doa-doa, zikir-zikir dalam keseharian kita, misalnya masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ketika mau makan, setelah makan, dan yang lain-lain. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan bagi kita sekalian. Kemudian yang selanjutnya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekuat-kuatnya kita. Kita tidak bisa melaksanakan sesuatu kecuali memang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka minta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon pada Allah. Ya, maka ini pentingnya kita berdoa, kita pentingnya beristighfar, berdoa, berzikir, ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita. Jadi minta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimudahkan di dalam mempelajari bahasa Arab. La sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada yang mudah kecuali memang Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan mudah. Ya, terutama bagi kita sekalian yang merasa berat, kesulitan untuk mempelajari bahasa Arab, maka perbanyak istighfar, perbanyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bagi kita sekalian. Kemudian yang selanjutnya, yakin bahwasanya bahasa Arab ini merupakan bahasa yang mudah untuk dipelajari. Bahasa Arab ini merupakan bahasa yang mudah untuk dipelajari. Ketika kita punya keyakinan yang kuat bahwasanya bahasa Arab ini mudah untuk dipelajari, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ya, walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Untuk diambil peringatan, diambil pelajarannya. Ya, akan adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ayat ini, Allah ulang beberapa kali. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jamin kemudahannya. Allah sampaikan mudah. Namun bagi orang-orang yang memang mau mengambil pelajaran, mau belajar, ya, akan mudah. Namun bagi yang enggan, ya, maka tidak akan ada kemudahan itu. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya bahasa Arab ini bahasa yang mudah, sehingga nantinya ketika mendapati kesulitan, mendapati beratnya dalam mempelajari bahasa Arab, akan hilang sirna bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang susah, bahasa yang sulit untuk difahami. Akan ada terkalahkan dengan semangat kita. Ketika kita punya kesemangatan, punya kemauan untuk mempelajari, untuk memahami bahasa Arab, maka tidak ada lagi yang namanya susah. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala jelas memberikan jaminan bahwasanya bahasa Arab ini merupakan bahasa yang mudah untuk dipelajari. Kemudian yang selanjutnya, ya, mempelajari tata bahasa, ya, nahwu sorofnya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, sudah kita sampaikan bahwasanya banyak kosakata yang sudah kita ketahui. Namun ketika kita tidak mengetahui nahwu sorofnya, maka walaupun hanya sekedar perpindahan harokat, ya, misalnya masjidun, kadang masjidan, masjidin, kita akan terbingungkan, bahkan akan salah dalam memahami suatu teks kalimat ketika kita tidak paham tentang nahwu sorofnya, perubahan huruf, perubahan akhir kata, ya. Karena di dalam bahasa Arab ini uniknya hanya perubahan harokat akhir saja
itu bisa mempengaruhi makna secara keseluruhan. Bahkan perubahan itu bisa perubahan secara total. Ya. Misalnya wa kallamallahu Musa taklima. Ketika wa kallamallahu, ini Allah Subhanahu wa taala yang bertutur kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Namun ketika wa kallamallahu ini diganti menjadi fathah, maka efeknya akan ada perubahan makna. Bahkan maknanya itu berbalik. Yang bertutur adalah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana akhirnya akan kita pahami sebagaimana kita berdoa, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, senantiasa semangat dalam menghafalkan, dalam memurojaah. Harus ada kesemangatan dalam diri kita. Ketika masing-masing kita punya kesemangatan untuk menghafalkan, memurojaah, ini akan menjadikan kita mudah di dalam memahami, mempelajari bahasa Arab ini. Jadi hendaknya kita ada kesemangatan, karena memang bahasa Arab ini bahasa yang sangat luas sehingga butuh untuk difahami, dipelajari, terus dimurojaah, dipelajari, diulang-ulang. Kemudian yang selanjutnya, ya berusaha untuk bersahabat dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim. Bersahabat dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dengan bahasa Arab. Orang-orang yang mempraktekkan hari-harinya dengan bahasa Arab, semangat untuk mempelajari bahasa Arab, sehingga kesemangatan itu sedikit demi sedikit akan menular dalam diri-diri kita, akan menguatkan semangat-semangat kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Jadi yang pertama, hendaknya kita berusaha untuk memakainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga berusaha untuk memahami apa yang biasa kita pakai. Demikian, kemudian minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya bahasa Arab ini merupakan bahasa yang mudah, sekaligus kita berusaha untuk mempelajari tata bahasanya, nahwu dan sharafnya, senantiasa semangat dalam menghafalkan, memurojaah, mempelajari, serta kita senantiasa berusaha untuk bersahabat dan orang-orang yang punya semangat dalam mempelajari bahasa Arab ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya.